Parino. Jalan cuy. Coba. Dari record. So. Oke, master, record, audio oke, cam oke, kamera 2. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Hadir semua? Siapa yang tidak hadir hari ini? Aira dan Nadira. Kenapa? Mari kita doakan mudah-mudahan Aira bisa kembali beraktivitas seperti biasa, bergabung dengan kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai, silakan maafin pimpin doa ya. Alangkah baiknya sebelum pelajaran dimulai, berdoa demi kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Afif telah memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sekarang sudah siang, gimana? Masih semangat? Cek lagi semangatnya. Multimedia. Multimedia. SMK 1 Banjar. SMK 1 Banjar. Ya. Masih semangat walaupun kita sekarang sudah siang dan agak gerak. Silakan
Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu agar rasa nasionalisme kita terhadap tanah air bisa bertambah ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi prinsip tata letak desain grafis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur tata letak, lalu fungsi warna. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi warna, CIK dan RGB. Ada yang tahu apa perbedaan warna CIK dan RGB? Silakan acungkan tangannya. Nah, silakan. Malvin, silakan berdiri Malvin. Ya, betul sekali itu kita jadi perbedaan warna RGB dan CMYK itu kalau RGB itu dia terbentuk dari cahaya warnanya red, green dan blue. Kalau CMYK dia dari pigmen warna dia magenta, yellow dan black. Nah itu di pertemuan kemarin. Nah sekarang karena kemarin kita sudah belajar mengenai unsur tata letak dan fungsi unsur warna, tidak kalah penting dari kedua itu. Sekarang kita akan belajar mengenai prinsip tata letak desain grafis. Nah, prinsip tata letak desain grafis ini sangat penting. Nah, saat kita membuat desain lain, kita memperhatikan unsur tata letak dan unsur warna. Prinsip desain pun itu tidak kalah pentingnya, ya. Bahkan sangat penting dalam proses desain. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama nanti melalui kegiatan mengamati video tentang prinsip tata letak desain grafis, kalian mampu menganalisis prinsip tata letak desain grafis dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan permainan boardwalk, kalian mampu menguraikan prinsip tata letak desain grafis dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian mampu menerapkan prinsip tata letak desain grafis dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah kegiatan diskusi kelompok, nanti kalian mampu menyajikan hasil pengamatan prinsip tata letak desain grafis pada desain poster dengan benar. Nah itu tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Nah sebelum kita belajar mengenai prinsip tata letak desain grafis, kita harus tahu dulu manfaat prinsip tata letak desain grafis di dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Coba, ada yang tahu manfaat prinsip tata letak desain grafis dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Siapa? Fungsi prinsip tata letak dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di gambar di sana. Coba. Kira-kira apa manfaat dari prinsip tata letak desain grafis? Selain mendesain, ya selain untuk mendesain kayak poster, terus brosur, di dalam kehidupan sehari-hari pun prinsip tata letak itu sangat bermanfaat. Ayo, siapa? Risman, bisa? Silakan, Risman.
prinsip tata letak dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja? Ya, 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 manfaat. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa? Contohnya manfaat prinsip tata letak desain grafis itu desain interior rumah. Ya, desain interior rumah. Masuk ya? Masuk ya? Karena apa? Misalnya apa? Ya, misalnya kita menata properti di luar, itu kita bisa menggunakan prinsip tata letak. Contohnya kita bisa menggunakan prinsip tata letak balance atau keseimbangan, di mana misalnya kita menaruh tulisan atau kita menyimpan kursi ya, dengan simetris. Nah, itu juga manfaat dari prinsip tata letak. Ada lagi? Tidak? Tidak ada? Oke. Nah, itu juga bagian dari manfaat prinsip tata letak desain grafis. Nah, di sini ada motivasi untuk kalian dari diajar karakter. Setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Artinya belajar tidak harus selalu di sekolah, dan siapapun bisa jadi guru. Misalkan teman kalian yang sudah besar itu bisa jadi guru kalian juga. Ya, jadi belajar itu tidak harus selalu di sekolah. Sebelum kita memasuki materi mengenai prinsip tata letak, ya, kita coba retest dulu ya. Retest menggunakan word wall. Nah, itu Bapak sudah bagikan di grup WhatsApp linknya. Silakan bisa dibuka. Kali ini permainannya berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini berbeda. Kalau kemarin kayak pacman, kalau sekarang pesawat. Nah, di bawah ada pertanyaan, dia nanti arahkan pesawatnya. Diarahkan pesawatnya. Jangan sampai menabrak jawaban yang salah ya. Nanti bisa mengulangi jawabannya. Itu ya. Paham? Bisa? Oke, silakan coba dibuka dulu. Kita mulainya berbarengan. 5 menit. Cukup ya, 5 menit. Sudah terbuka semua? Belum. Seperti biasa, nanti cantumkan nama kalian di leaderboard.
Bisa? Nah, silakan bisa dimulai. Jangan sampai menangkap jawaban yang salah ya. Diarahkan. Bisa dinaikkan ke atas. Ini ada dari semua 5 level. Ada yang enggak? Ada yang bisa betul semua? Esti bisa? Kenapa?
Bisa terima? Oke, udah. Sudah? Cukup? Belum? Masih belum? Belum. Oke, silakan. Oke, sudah cukup. Nah, siapa yang bisa sampai alat 5? Acuh. Acungkan tangan yang bisa sampai alat 5. Ya, oke. Berarti yang lainnya masih belum ya. Nanti kalau misalkan ini baru pretest ya, ini baru pretest. Nanti setelah Bapak jelaskan mengenai prinsip tata letak desain grafis, mudah-mudahan nanti kalian bisa paham mengenai prinsip tata letak desain grafis. Oke, perhatikan lagi ke depan. Silakan bisa disimpan lagi handphonenya. Ya. Oke, silakan disimpan lagi handphonenya. Kita akan masuk ke materi prinsip tata letak desain grafis. Itu ada 7 prinsip tata letak desain grafis. Yang pertama ada unity. Unity itu kesatuan. Ya, unity itu kesatuan. Lalu ada balance. Balance itu keseimbangan. Lalu ada proportion atau proporsi sebandingan. Lalu ada empasis. Empasis itu fokus ya, atau penekanan. Jadi penekanan di dalam sebuah desain kita. Kalau tadi itu kesatuan di dalam sebuah desain yang akan kita buat. Lalu ada balance. Balance itu dia keseimbangan. Jadi nanti ada keseimbangan itu ada 2 ya. Tidak harus selalu sama beratnya. Ya. Tidak harus selalu sama beratnya untuk balance. Ada balance secara simetris dan balance secara asimetris. Lalu ada proporsi, sebandingan. Bisa dicontohkan misalnya
ukuran buku dengan ukuran laptop itu harus sama dengan aslinya. Jadi kalau kita nanti desain, jangan lebih besar, dibandingkan laptop. Ya. Lalu misalkan orang sedang berjajar, misalkan ada orang berjajar, maka orang yang paling depan itu proporsinya jauh lebih besar. Ukuran orangnya. Kalau semakin jauh berarti dia semakin kecil. Nah itu bagian dari proportion, menggunakan prinsip proportion. Lalu ada penekanan. Bisa di dalam sebuah poster. Nah, misalkan di sebuah poster kita akan menekankan atau fokus pada isi dari poster tersebut. Apa yang mau ditonjolkan di dalam poster tersebut? Nah itu menggunakan prinsip efasis atau penekanan. Lalu ada kontras di mana objek dari background itu harus jelas, terlihat jelas, kontras antara background dengan objek. Kontras biasanya dengan penggunaan warna. Jadi warna gelap, warna terang. Jangan menggunakan desain misalkan objeknya berwarna terang dan backgroundnya kalian menggunakan warna terang. Nah itu jadi tidak ada kontras. Lalu ada rhythm atau irama. Adanya pengulangan pada sebuah desain. Contoh pengulangan bisa kalian lihat kalau misalkan kayak tiang. Ini kan setelah ada tiang. Kalian lihat aja dulu melihat tiang, maka akan terlihat bagus karena adanya pengulangan atau irama dari tiang tersebut. Lalu kalau kalian foto di tangga misalnya, bukan ada pengulangan, itu juga akan terlihat bagus. Lalu penerapan irama itu bisa digunakan ketika kalian membuat sebuah background adanya pattern pengulangan objek itu bisa dimanfaatkan sebagai background. Lalu ada harmoni, keselarasan. Harmoni itu ada dua, ada harmoni dari segi bentuk dan harmoni dari segi warna. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai color harmoni. Nah itu juga termasuk ke dalam prinsip tata desain grafis. Bagaimana cara kita membuat sebuah desain dengan warna yang harmoni. Kalau itu harmoni dari segi warna. Kalau harmoni dari segi bentuk, contohnya kita di poster, misalkan di poster kita menggunakan misalkan memasukkan gambar dengan lingkaran. Nah itu berarti nanti di dalam sebuah poster itu harmoni dengan lingkaran semua. Nah itu untuk harmoni. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lihat di video berikut ya. Kalian bisa simak video berikut untuk lebih jelasnya mengenai prinsip tata letak desain grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video-video sebelumnya telah dibahas mengenai apa saja unsur tata letak dan bagaimana mengembangkan berbagai unsur tersebut menjadi sebuah tata letak. Agar suatu layout berkualitas, perlu untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip desain. Pada materi ini kita akan belajar tentang cara menerapkan prinsip tata letak dalam sebuah desain. Menurut Robin Williams dari bukunya The Non-Designer's Design Book, prinsip tata letak dibagi menjadi 4, yakni kontras, perulangan, peletakan, dan kesatuan. Sedangkan menurut Carl Lindsay dalam bukunya yang berjudul
Design Principle for Digital Publishing. Prinsip tata letak dibagi menjadi 5. Yang pertama proporsi, kedua keseimbangan, yang ketiga kontras, yang keempat irama, dan yang kelima kesatuan. Pada video ini akan dibahas lebih dalam mengenai prinsip tata letak versi Tom Lindsay. Kita mulai dari proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian dengan keseluruhan pada suatu komposisi. Perhatikan kedua contoh di bawah ini. Kedua gambar tersebut sama-sama menampilkan botol, gelas, dan piring. Namun bila ditinjau dari proporsionalitas, gambar di sebelah kiri lebih proporsional secara komposisi. Karena apa dan bagaimana bentuk ketiga objek tersebut dapat terlihat dengan jelas. Berbeda dengan gambar sebelah kanan, objek piring ditampilkan dengan sangat besar dan menutupi bagian objek yang ada di belakangnya, sehingga sulit dikenali objek apa sebenarnya yang ada di belakang piring tersebut. Begitu juga dengan contoh orang pada gambar kedua. Bagian sebelah kiri lebih proporsional karena pada kenyataannya ukuran kepala lebih besar daripada badan. Berbeda dengan gambar di sebelahnya yang menampilkan ukuran kepala dan badan sama-sama besar yang besarkan gambar kurang realistis. Keseimbangan. Keseimbangan dalam karya seni rupa adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan satu kesatuan. Terdapat 3 jenis keseimbangan. Keseimbangan terpusat, yakni sebuah objek yang arah garis atau bentuknya memusat pada satu titik. Selanjutnya adalah keseimbangan asimetris. Meskipun tarikan garis dan titik pewarna tidak sama antara gambar kiri dan kanan, namun pola garis atau motif dan pewarnaan yang digunakan sama, sehingga masih dikatakan kedua objek tersebut seimbang. Keseimbangan selanjutnya adalah keseimbangan simetris, yang mana komponen bentuk, warna, dan peletakan objek pada bagian kiri sama dengan yang kanan. Irama dalam seni rupa adalah kesan gerak yang timbul dari unsur-unsur seni rupa dalam sebuah komposisi. Irama dapat dibentuk dengan pengulangan, pergantian, perubahan ukuran, dan gerak mengalir. Berikut ini adalah contoh dari irama, yaitu gambar ombak dan juga gambar awan. Kontras bisa didefinisikan sebagai perbedaan dalam elemen visual yang bisa membuat sebuah objek dapat dibedakan dari objek lainnya dan atau dari background. Apabila diadaptasi dalam pengertian yang lebih sederhana, kontras adalah elemen yang berbeda dari yang lainnya. Contoh-contoh dari kontras yakni yang pertama kontras warna, kontras ukuran, kontras posisi, dan kontras bentuk. Kesatuan. Setiap karya seni rupa dibentuk oleh unsur-unsurnya tidak tampil secara terpisah-pisah, melainkan harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, bermakna dan harmonis. Gambar di bawah ini satu kesatuan. Temanya adalah buah-buah, walaupun terdapat piring dan botol, namun masih nyambung. Namun jika ditambahkan sepatu, maka gambar tidak menjadi satu kesatuan lagi, karena tidak sejalan dengan tema buah-buahan. Studi kasus. Berikut ini adalah gambar kartu ucapan Hari Raya Idul Fitri. Kita akan coba membreakdown satu persatu prinsip-prinsip tata letak yang digunakan. Yang pertama dari proporsi. Proporsi antar gambar ilustrasi dan teks secara keseluruhan sudah seimbang. Gambar-gambar ilustrasi juga sudah menunjukkan proporsi yang seimbang. Namun proporsi antar teks, yakni pada bagian Idul Fitri, ditulis lebih kecil dari teks yang lain sehingga tulisan tersebut tidak terbaca dengan baik. Lalu dari sisi keseimbangan, porsi area ilustrasi dan area teks hampir sama, sehingga bisa dikatakan bahwa gambar tersebut sudah seimbang. Aspek berikutnya adalah irama.
Irama pada gambar ditunjukkan pada kalimat maafkanlah lahir maupun batin yang ditampilkan dalam bentuk gelombang. Mata pembaca terpaksa bergerak mengikuti bentuk irama atau gelombang tersebut ketika membaca teks. Kontras. Yang pertama dari sisi kontras warna. Teks Idul Fitri berwarna hitam, sementara background di belakangnya berwarna gelap, sehingga teks tersebut sulit dibaca. Kontras posisi dan kontras ukuran sudah sama seperti pada aspek proporsional. Kontras bentuk, beragam bentuk sudah ditampilkan, misalnya masjid, manusia, teks, dan lain sebagainya. Dari prinsip kesatuan, perpaduan gambar ilustrasi terlihat kurang menyatu dengan adanya gambar bunga di samping bingkai foto. Walaupun hanya bertindak sebagai aksen atau ornamen, sebaiknya gambar bunga diganti dengan gambar yang masih memiliki kaitan tema gambar, yakni suasana lebaran. Misalnya gambar ketupat, beduk, dan lain sebagainya. Sekian materi kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan kalian sudah menyimak video mengenai prinsip tata letak desain grafis. Apa yang kalian dapat dari video barusan? Apa yang kalian dapat dari video barusan? Ya, jadi di sini tadi bahas lebih dalam mengenai prinsip tata letak. Ada dua kan, tadi ada dua ya. Menurut ahli ada dua mengenai prinsip tata letak. Namun sama saja, cuman beda penamaannya aja. Kayak tadi menurut apa? Tom Lansi sama siapa tadi? Ada yang tahu? Ya? Sama siapa? Ada dua tadi. Ada dua menurut ahli. Ada dua pendapat mengenai prinsip tata letak desain grafis. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut. Di sini ada masalah ya. Biasa kita sekarang belajar mengenai pemecahan masalah dalam poster. Contohnya yang tampil di sini. Bisa kalian lihat di sana ada desain poster mengenai apa? Coba ada yang bisa mengenai COVID-19 protokol. Mengenai protokol kesehatan dari sebuah pemerintah daerah. Pengumuman atau poster mengenai protokol kesehatan. Di sana ada masalah terhadap prinsip tata letak desain grafis. Nanti kalian coba cari solusinya. Ya. Bagaimana kita bisa membuat poster ini menjadi baik. Jadi lebih baik lagi. Kalau dilihat di sana, tidak adanya emphasis, penekanan. Ada nggak penekanan di sana mengenai protokol? Semua ukuran mulut bersama kan? Tidak adanya penekanan. Lalu apalagi masalah yang terdapat di foto ini mengenai prinsip tata letak desain grafis? Apa? Keseimbangan. Bisa kita lihat di sana, keseimbangan. Di sini dia terlihat ya. Di sini di poster ini dia terlihat penuh.
sehingga kita tidak tahu di sini apa poster yang diisi atau tidak. Lalu apalagi yang bisa kalian deteksi dari poster ini masalahnya? Kira-kira apa? Kontras, ada kontras di sini? Tidak. Apa ada? Tidak. Ada? Tidak ada kontras? Tidak ada kontras? Ada kontras tidak? Ada, namun tidak begitu mencolok. Kontrasnya agak kurang, tidak begitu menarik perhatian kita. Jadi kita tidak fokus, di masalahnya itu. Nanti kalian bisa cari solusinya. Nanti jawab masalah-masalah yang ada di LKPD. Bapak nanti akan membagikan LKPD. Di sini ada 2 lembar jawab. Yang pertama kalian coba analisis poster mengandung prinsip apa di dalam poster, nanti kalian jawab ya. Nanti kalian jawab di poster itu menggunakan prinsip apa. Lalu yang kedua ada masalah di dalam poster yang harus kalian selesaikan. Oke, Bapak akan tampilkan LKPD-nya. Kita coba aja. Nah, di sini. Di sini nanti kalian tulis di pinggirnya bahwa poster tersebut itu menggunakan prinsip apa? Ya. Apakah menggunakan prinsip keseimbangan atau prinsip kontras atau keduanya? Atau ada ketujuh prinsip tersebut di dalam sebuah poster? Kalau kalian bisa menganalisis ini, kalian bisa menerapkannya saat proses desain. Oke Bapak, ada LKPD-nya, nanti kalian silakan diisi LKPD-nya di sini. Kelompok 1, gimana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan jawab LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, silakan dijawab LKPD-nya. Diselesaikan masalah apa yang ada di dalam poster tersebut. Berikan solusinya. Lalu silakan analisis poster yang mengandung prinsip apa aja di dalamnya. Ada yang bertanyakan? Tidak? Sudah cukup jelas? Ya, kalau begitu silakan kalian jawab. Waktunya 15 menit. Silakan bisa dijawab dan didiskusikan.
kesulitan, silakan nanti kalian buka modul yang sudah Bapak berikan di grup WhatsApp. Silakan dibaca dan ada video yang tadi bisa diputar kembali dan kalian amati. Kalau misalkan nanti kebingungan dalam menjawab soal yang ada di LKPD atau kalian kebingungan dalam mengerjakan atau memberikan solusi untuk masalah tersebut. Nah, silakan bisa dibuka modulnya dan bisa ditonton videonya. Ada kesulitan kelompok Pak? Tidak ada? Sudah bisa menganalisis di sini? Ada prinsip apa aja? Berikan alasannya ya. Kalau misalkan misalkan maaf di sini terdapat prinsip balance. Kenapa prinsip balance? Lalu selain prinsip balance, di sini ada prinsip kontras. Apa ada prinsip kontras? Bisa dua prinsip atau letak yang ada di prinsip atau bahkan lebih. Ini ada dua. Sini ada tiga. Benar, kelompok 3 ada kesulitan apa? Di sini. Nah, di sini kamu analisis. Misalnya ini ada kira-kira ini menggunakan prinsip apa? Gimana, ada kesulitan tidak? Otaknya sok. Ya? Belum ada. Nah, di sini kasih keterangan alasannya ya. Harus tanggung jawab kenapa memilih prinsip balance. Kenapa? Kenapa bilang coba? Nah, kenapa bilang?
label apa kontras kan ada objek lihat ya. Ini ada satuan unit. Maka dari objek lain ini kan identity. Ini kalau misalkan di sini bukan gambar, ini kan tetap dengan ini kayak gitu. Kalau misalkan bukan, misalkan ada misalkan strawberry, nggak ada tagnya. Lalu ini tidak menjadi satu kesatuan. Ya, karena di sini ada objek lain tidak sesuai dengan apa yang tema dari poster ini. Di sini ada prinsip apa? Ada irama ya. Kenapa irama? Kenapa di situ irama? Ya? Kenapa? Karena adanya pengulangan. Coba pengulangan objeknya apa? Dia kan pengulangan. Ini pengulangan ada nggak? Nama objeknya sama. Ini nanti kalau riset, oh saya mau menggunakan prinsip irama. Jadi nanti tinggal pada objek misalkan diulang aja. Nah, coba kalau di sini ada bunyinya cuma satu enggak. Jadi kesannya tidak dapat. Nah, di sini kesannya itu tidak dapat. Dengan pengulangan, ya penekanan juga. Di sini adanya penekanan. Lalu di sini juga sama. Nah, gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Nah, ada kesulitan nggak? Dua yang mana? Ini. Apa yang sulit? Ya apanya? Prinsip apa? Apa? Coba online. Ini gambar ini jelas nggak? Jelas. Berarti adanya kontras. Sini adanya kontras. Kan background dengan objeknya kontras jelas kan kelihatan. Lalu ada di sini. Apa lagi di sini selain kontras? Ada pengulangan nggak di sini? Berarti ini nggak pakai prinsip irama di sini. Ini nggak pakai prinsip irama di sini. Makanya apa? Ini ada. Dua selalu harus di sini ada objek lagi di atas. Seimbangnya secara vertikal bisa secara horizontal, bisa secara di sini dia ada selain ada balance, di sini ada kontras. Ya, terlihat kan jelas? Nanti kalau kalian desain itu harus memperhatikan. Coba kalau misalkan di sini warnanya kamu ganti, nanti jadi hilang. Jangan jadi warna orange, jadi kontraskan. Ini dia menggunakan prinsip kontras. Kalau di sini, di sini lama. Coba kalau nanti warnanya sedikit. Enak nggak nanti dilihat kesan dari kontras ini? Makanya dengan adanya ulangan, dengan adanya irama, jadi poster tersebut itu dia nah, ini aja sih. Ini kan poster movie kan? Ya, poster movie. Movie
vertikal. Bilang vertikal. Coba kalau ini hanya ada satu di sini. Adanya penekanan enggak? Kalau seperti ini dia jelas. Kalau di sini dia ada secara asimetris. Secara asimetris. Enggak ada prinsip. Nah, ini misalkan Bapak. Ini kan Taiti ya. Taiti. Kalau misalkan di sini buah jadi tidak menjadi satuan dan ini karena apa? Karena berbeda objeknya. Ini untuk perkebunan kayak ini adalah ada betul. Kalau di sini ada tank ya. Ini sudah menjadi satu kesatuan postal. Sudah diam semua. Ada yang belum? Ada yang belum? Konsentrasi. Dan juga nanti kami harus pakai prinsip tersebut diaplikasikan kalau nanti mengerti desain. Oh, saya nanti desain menggunakan kontras. Jadi harus ada kontras nih antara objek dengan background. Lalu penempatan objek, harus ada keseimbangan nih antara teks dengan objek di satu poster tersebut. Keseimbangannya apa harus selalu simetris? Enggak, ada keseimbangan simetris. Jadi tidak harus selalu sejajar. Ada vertikal sama horizontal. Bisa secara asimetris juga kita bisa seperti itu. Kalau ini bikin poster. Selain tadi menggunakan kemarin sudah belajar mengenai unsur tersebut, kita pakai di prinsip bisa masuk garis, kita bisa pakai untuk
sama. Nah, ini sudah ada semua. Berarti kelompok 4 presentasi ya. Sudah, kelompok 3 sudah. Oke. Nih kelompok berapa? 2 udah. Belum? Masih banyak? Apa masih banyak? Coba yang lainnya ikut berdiskusi biar pas selesai. Aku yang nulis, kamu yang Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan nanti kelompok 4 paling ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti simak teman-teman yang lain bisa memberi tanggapan, atau menambahkan atau mengkritik dari hasil temannya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Yang lain perhatikan temannya yang sedang presentasi. Nanti presentasikan dari nomor jawab 1 sampai nomor jawab 2. Silakan bisa dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang unsur tata letak pada lembar jawab 1. Gambar 1 terdapat unsur balance. Semua objek yang ingin ditunjukkan berada di tengah poster atau formular balance. Karena dia berakhir dan enak pada gambar kedua, penekanan terhadap penekanan pada gambar. Karena warna putih yang mencolok seolah-olah kita harus melihat ke sini. Bawaan 2 unsur balance sama adanya di poster ini seperti gambar 1 dan 2 karena objek yang seimbang. Gambar 4 adanya unsur irama pada gambar karena adanya pengulangan objek. Contoh burung. Lanjut.
Lalu banyak objek yang sama dan dapat sehingga bisa untuk dibaca. Solusinya adalah mengurangi penggunaan warna dalam poster warna dan hubungan, memperkecil teks dan memberikan space pada poster, mengurangi objek yang tidak penting dan menempatkan objek di tempat yang enak dilihat. Ada yang mau menanggapi? Dengar tidak? Ada yang kurang jelas? Yang jelas? Coba diulang lagi, maaf ya. Coba diulang apa? Lagi maaf enggak? Jelas ya? Oke, yang lainnya dia biar pendengar. Biar Satu. nah, silakan. Balance. Terdapat unsur balance yang objek dapat ditunjukkan seperti tengah poster atau formal balance karena ia rapi dan enak dipandang. Gambar kedua, terdapat penekanan pada gambar karena warna putih mencolok seolah-olah dan harus melihat ke sana. Unsur balance sama adanya di poster ini seperti gambar 1 dan 2 karena objek yang seimbang. Gambar 4 adanya unsur irama pada gambar karena ada pengulang objek di bagian dulu. Gambar 6, kontras menggunakan warna yang lebih mencolok dibanding background karena warna objek lebih mencolok daripada background. Masalah dalam gambar kedua adalah terlalu banyak warna sehingga perbedaan yang tidak terlihat. Selanjutnya adanya yang kedua tidak ada sehingga tidak ada. Dan terakhir terlalu banyak objek yang sama dan rapat dengan teks sehingga susah untuk dibaca. Solusinya adalah mengurangi penggunaan warna dalam poster sehingga poster enak dilihat, memperkecil teks dan memberikan space pada poster, mengurangi objek yang tidak penting dan menempatkan objek di tempat yang enak dilihat. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan, ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Coba tahu yang lain yang kalian analisis dalam atau ada solusi lain di sini. Silakan masukkan tangannya. Jangan lupa minta satu orang atau 2 orang untuk menanggapi atau memberikan saran. Silakan. Siapa? Dari kelompok 3 ada? Jika sama ya kasusnya. Ada nggak solusi lain? Pak, Ya? menambahkan untuk prinsip poster nomor 3. Nah, gimana? Adanya prinsip unity, prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Ya, ada tambahan dari Rehan dari Pak bahwa nomor 3 itu adanya prinsip unity. Kenapa ada prinsip unity? Karena prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Ya, karena menekankan pada prinsip yang selaras. Kita bisa lihat adanya kesatuan di dalam poster nomor 3. Ya, adanya kesatuan. Nah, di poster ini, yang Taiki ya, itu kan, ya, di sana adanya ada prinsip kesatuan. Kenapa adanya prinsip kesatuan? Karena di sana kan tema posternya itu tag ya, IT kan, tag. Nah, di sana ada gambar kebun tag, di atas tag itu ada gambar kebun tag.
lalu ada ST-nya, IP-nya, dan di bawahnya juga dia ada gambar tag-nya. Kalau misalkan di sana kebun cemara itu kan tidak menjadi satu kesatuan, atau di sana jadi sawah di atasnya, itu kan jadi nggak nyambung, jadi tidak satu kesatuan di dalam poster tersebut. Kalau di sini kan nyambung kan, dari mulai sampai bawah ini nyambung satu tema dengan poster tersebut. Jadi adanya kesatuan. Ada lagi yang mau menambahkan solusi dari masalah? Silakan satu orang lagi. Kelompok 1, silakan ada. Muhammad Afi. Bentar. Jadi menambahkan dari jadi gambar yang ke-6 poster. Tadi dari kelompok 4 ada prinsip, saya mau menambahkan prinsip yang performance. Di sini terlihat ada keseimbangan berbeda dari sisi kiri dan sisi kanan. Namun dari komposisi terlihat seimbang. Ya. Oke, tepuk tangan pada terima kasih tadi Rehan dan Muhammad Afi yang telah memberikan tanggapan ya. Bahwa dalam poster nomor 6 itu ada prinsip keseimbangan. Kenapa coba? Ada prinsip keseimbangan. Tadi keseimbangan asimetris atau informal. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini. Selain adanya prinsip irama atau pengulangan ini ada prinsip keseimbangan. Nah, kayak di sini. Secara diagonal. Itu ya. Ada lagi nggak? Yang mau menambahkan? Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Silakan bisa untuk kelompok 4. Terima kasih atas solusinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak minta satu kelompok lagi untuk konsentrasi dengan kasus yang silakan. Nah, kasus ini kelompok berapa? Silakan, Pak. Ayo ke depan. Ya, kelompok
Ya yang ini. Ya yang ini. Ya yang ini. Ayo maju ke depan. Dengan ini dengan yang tadi yang Saya akan menambahkan solusi yang terdapat pada lembar 2, yaitu mengurangi perbedaan warna dalam poster dan saya akan memberikan space pada poster. Yang terakhir, mengurangi objek yang tidak penting dan menempatkan objek di tempat yang enak dilihat. ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mahapi sudah memberikan solusi yang lain dari poster ini. Nah, itu dicatat lagi, tambahkan lagi solusi yang dari Mahapi tadi. Jadi di dalam poster ini kita harus tahu dulu poster ini itu apa sih, gitu kan? Kita tidak bisa membaca poster ini, bukan apa sih informasi apa yang akan disampaikan dari poster ini. Coba ada yang bisa baca? Nggak ada alurnya kan? Ya, nggak ada tanda tangan, nggak ada tanda tangan di dalam poster ini. Kita membacanya itu mulai dari mana kan? Terlalu banyak teks dengan ukuran yang sama. Lalu terlalu banyak warna. Harusnya nanti di sini bisa dikasihkan gambar, bisa dikasih suara yang cocok dengan poster ini. Sekarang sini musik festival, ya, di sini musik festival. Nah, bisa ditambahkan misalkan foto musisinya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, itu mungkin evaluasi dari hasil diskusi ini. Jadi ada tambahan kita bisa lihat solusinya apa, lalu kita bisa menganalisis. Ya, kita bisa menganalisis poster ini. Bukan hanya menganalisis ya, tapi nanti kalian bisa menerapkan. Ya, nanti kalian harus bisa menerapkan prinsip tata letak desain grafis di dalam sebuah poster atau desain yang sudah kalian buat nanti. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur ya, atau elemen. Elemen apa aja yang akan kita pakai, lalu menggunakan prinsip apa? Itu ya. Mantap. Oke, terima kasih. Silakan. Kenapa ada yang Assalamualaikum. kalian yang benar ya, yang saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 2 ya. Kenapa nih? Ada yang lucu? Ada yang lucu nggak? Sama lucu? Iya. Ada ya. Nah, sedikit. Oke, sudah cukup tadi penjelasan dari teman-teman kalian. Sekarang sudah paham ya bagaimana prinsip
tata letak desain grafis. Dari hari itu presentasi teman kalian apa yang tadi dapat? Mengenai Prinsip tata letak. Jangan salah ya, harus bisa bedakan mana unsur, mana prinsip. Kalau unsur yang kemarin, garis, warna, unsur. Kalau prinsip, bagaimana kita misalkan menyeimbangkan unsur nih, elemen desain yang sudah kita pakai, yang akan kita pakai, bukan? Bagaimana kita menyatukan elemen-elemen yang kita pakai, bukan? Atau unsur-unsur yang kita pakai kita bisa satukan menggunakan prinsip unity. Bagaimana kita menggunakan unsur desain grafis untuk dibuat menjadi seimbang. Jadi saling berhubungan ya antara unsur tata letak desain grafis, lalu fungsi unsur warna, dan sekarang prinsip tata letak. Nah, ini menjadi dasar ya, menjadi dasar kalian untuk membuat sebuah desain. Harus memperhatikan unsur, warna, dan prinsip. Tadi kalian bisa menganalisis poster. Ya, tadi kalian bisa menganalisis poster di sini. Jadi nanti kalian tadi bisa menganalisis prinsip poster. Misalkan yang pertama dia ada prinsip balance. Kenapa balance? Karena adanya keseimbangan di dalam poster tersebut. Kenapa adanya kontras? Karena adanya gelap terang, gitu. Karena adanya gelap terang. Kontras warna antara background dengan objek. Yang sebelahnya itu bisa kalian gunakan prinsip balance. Bisa ada prinsip balance secara vertikal dan juga kontras. Coba kalau misalkan objek bunga yang berwarna biru berubah warnanya menjadi orange, itu akan jadi prinsip kontras tidak? Tidak kan? Tidak jelas. Adanya penekanan tidak. Ya, di sini adanya penekanan. Jadi kita ketika melihat poster tersebut, mata kita itu fokus ke sana, objek itu. Objek mana yang akan ditonjolkan. Lalu di sini yang di akustik konser. Di sana adanya prinsip irama. Kenapa? Karena adanya cemerlangan. Coba kalau misalkan di sana ada burungnya hanya satu, nanti enak nggak? Tidak ya. Suasananya pasti akan berbeda. Suasana kita melihat poster tersebut itu akan berbeda. Untuk mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini, kita akan melakukan post-test. Nanti silakan kalian jawab soal post-test di Google Form yang sudah Bapak berikan linknya di grup WhatsApp. Ya. Silakan nanti kalian jawab dengan benar. Itu soalnya essay. Silakan nanti dijawab. Berikan nama, kelas, lalu jawab di sana. Ada 5 pertanyaan. Kalian jawab dengan benar. Waktunya 15 menit cukup? Oke, silakan bisa dijawab untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini.
Oke, silakan kerjakan soal post test ya. Yang ada yang sudah Bapak berikan tadi di grup WhatsApp. Linknya sudah Bapak berikan di grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan soal post test atau evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan bisa dikerjakan. Buka linknya.
Oke, udah semua? Masih ada yang belum? Ada yang belum satu lagi Pak. Oke, satu lagi ya. Kita tunggu temannya yang belum. Bapak kasih waktu 2 menit. Nah, silakan diselesaikan dan dijawab soalnya dengan benar. Kalau sudah nanti silakan kirim ya. Jangan lupa dikirim di sini. Lalu ada beberapa orang. Ya, kalau sudah kirim jawabannya. Oke, 2 menit ya. 2 menit lagi. Ayo sudah. Sudah. Ini. Oke, sudah ada ya. Waktunya sudah habis. Oke, silakan bisa disimpan lagi apanya. Gimana? Susah tidak soalnya? Lumayan. Karena soal tersebut hot. Artinya kalian harus berpikir tingkat tinggi, gitu kan? Bukan lagi hanya penjelasan, tapi harus ada alasan. Oke. Untuk pertemuan hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Isma? Ya, kencang ya. Oke, silakan Isma bisa berdiri. Oke, silakan Isma simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran kali ini yaitu saya bisa lebih memahami sebelum mendesain, saya bisa lebih memperhatikan prinsip tata letaknya agar lebih mudah saat mendesain dan juga saat proses mendesain kita dapat menarik perhatian banyak orang karena prinsip tata letaknya yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang sangat bagus. Ada lagi yang mau menyimpulkan selain Risma? Barangkali ada kesimpulan yang lain yang bisa kalian sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Dari laki-laki, silakan. Hari mau menyimpulkan nggak? Kenapa enggak? Selamat tadi kesian banyak. Siapa lagi selain Risma? Satu orang lagi aja. Bapak minta satu orang lagi, silakan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke. Siapa? Barangkali dari kelompok yang lain. Kelompok 3 ini diam aja. Resdi. Ada yang mau menyimpulkan?
disimak mulai dari presentasi, mulai dari analisis. Ayo, kakak. Dari perjalanan ini adalah kita memberikan beberapa poster dan juga slide. Kita memberikan solusi yang kita disukai sehingga dari itu kemudian ada pilihan. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan menggunakan prinsip tata letak desain grafis, desain apapun itu akan terlihat menjadi lebih indah, lebih menarik lagi, lebih baik lagi. Dari ketika tadi ada poster yang tidak sama sekali menggunakan prinsip tata letak, maka kita tidak bisa membaca informasi apa yang disampaikan di dalam poster tersebut. Karena apa? Karena tidak adanya penekanan kan? Tadi empasis, tidak adanya prinsip penekanan, empasis. Lalu tidak adanya keseimbangan, tidak adanya unity. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur tata letak. Unsur tata letak itu kan elemen. Apa yang kita gunakan? Ya, tipografi kan teks. Lalu bidang, garis, warna, bentuk kan. Terus apalagi ilustrasi, ruang. Nah, bagaimana kita menatanya dengan menggunakan prinsip itu? Jadi elemen yang akan kita pakai, kita harus tahu prinsip juga. Selain prinsip, warna juga harus diperhatikan dalam proses desain, sehingga nanti desain kita bisa diterima, gitu kan? Kalau nanti misalkan kalian menerima orderan membuat poster, gimana kalau nanti hasilnya kayak yang tadi, yang bermasalah itu ketemu? Kalian mau nggak kalau kalian sebagai klien? Enggak kan? Karena apa? Kita bikin poster untuk menyebarkan informasi, tapi informasinya tidak didapat di poster tadi. Berarti desain kita gagal. Makanya kita harus pakai prinsip desain supaya tadi informasi bisa sampaikan dan jelas, adanya penekanan, adanya irama, adanya kesatuan, adanya kelarasan, adanya keseimbangan. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah gambar vektor. Minggu depan kita akan belajar mengenai aplikasi pengolah gambar vektor. Kita mulai mengerjakan proyek. Kita kan sudah belajar dasarnya kemarin unsur, fungsi warna, prinsip. Nanti kalian mengaplikasikannya, mendesainnya, menggunakan semua unsur, prinsip, itu warna dalam desain dari yang akan kalian buat menggunakan aplikasi pengolah gambar vektor. Itu pertemuan minggu depan. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, nanti Bapak bagikan dan kalian isi apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira apa? Selain bermain game, tadi kan kita bermain game pesawat ya, bisa menguraikan prinsip tata letak desain grafis dengan menjawab soal yang ada di game modul yang tadi. Nah, selain bermain game, apa yang menarik kira-kira? Ya, adanya masalah tadi kan, pemecahan masalah poster, lalu menganalisisnya. Selain kalian analisis, kalian juga harus bisa menerapkannya ya. Nanti ketika kalian desain, kalian harus bisa menerapkan prinsip tata letak desain grafis ini. Ada yang mau saya tanyakan tidak? Untuk pertemuan hari ini?
Barangkali ada yang belum jelas? Tidak? Sudah jelas? Apa yang mau saya sampaikan? Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran silakan untuk pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Maafin, silakan maafin ya. Sebelum pulang kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga ilmu yang Allah berikan bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum